Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang dua ibadah yang sangat mulia dalam Islam, yaitu haji dan umrah. Keduanya merupakan bentuk ibadah yang dilakukan dengan cara mengunjungi kota Baitullah di kota Mekah untuk melaksanakan amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sekilas tampak mirip, sebenarnya haji dan umroh memiliki beberapa perbedaan dalam hal waktu, tata cara, dan hukumnya. Mari kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Haji berasal dari bahasa Arab hajj yang artinya berkunjung atau menuju ke suatu tempat yang mulia. Dalam Islam, haji berarti berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu tertentu dengan niat semata-mata karena Allah. Jadi ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik ke Mekah, tetapi juga merupakan perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kegiatan dalam haji mengandung makna ketaatan, pengorbanan, dan penyucian diri dari dosa-dosa yang telah lalu. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Ayat ini menunjukkan bahwa haji adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Kata mampu di sini sangat penting karena Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi, jika seseorang belum mampu, maka ia tidak akan berdosa karena belum menunaikan haji. Lanjut kita ke hukum haji. Hukum haji adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan hukumnya fardu ain. Artinya wajib bagi setiap individu yang memenuhi syarat. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang kelima yang menjadi penyempurnaan keislaman seseorang setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Dengan menunaikan haji, seorang muslim diharapkan dapat menyempurnakan keimanannya karena haji merupakan puncak dari ketaatan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke syarat wajib haji. Agar seseorang wajib menunaikan ibadah haji, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu Islam. Orang kafir tidak wajib dan tidak sah hajinya. Yang kedua, balik, harus sudah dewasa. Anak kecil yang berhaji anak kecil yang berhaji belum gugur kewajibannya. Berakal sehat. Orang gila tidak wajib haji. Orang yang merdeka artinya bukan budak, tapi zaman sekarang semuanya sudah merdeka ya. Yang kelima yaitu mampu secara fisik, finansial, dan aman dalam perjalanan. Dasar dalam perjalanan itu tidak sakit, tuh teman-teman. Jadi jika seseorang tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, maka haji belum wajib baginya. Allah sangat adil dalam menetapkan kewajiban ini. Kita masuk ke rukun haji. Rukun haji adalah hal yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika salah satu rukun tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah, walaupun diganti dengan denda. Rukun haji ini terdiri dari niat ihram, yaitu berniat memulai haji dari mikot, wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga ada tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat ada sa'i, berjalan antara Bukit Syafa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima ada tahallul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut sebagian tanda keluar dari ihram. Yang keenam yaitu tertib, dilakukan secara urutan. Semua rukun ini melambangkan ketaatan dan kepasrahan seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke wajib haji. Selain rukun, ada juga wajib haji, yaitu amalan yang jika ditinggalkan tidak membatalkan hajinya, tapi harus diganti dengan dam atau denda berupa menyembelih hewan. Wajib haji antara lain yaitu ada ihram dari tempat mikot. Yang kedua ada bermalam atau mabit di Musdalifah.
Yang ketiga ada bermalam di Mina. Yang keempat ada melontarkan jumrah. Yang kelima yaitu menjauhi larangan ihram. Yang keenam yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum pulang. Dengan melaksanakan semua wajib haji, ibadah kita menjadi lebih sempurna dan mendapatkan pahala yang lebih besar. Masya Allah. Kita lanjut ke macam-macam haji. Ada 3 macam pelaksanaan haji, yaitu haji ifrat, yaitu hanya melakukan haji tanpa umroh. Yang kedua ada haji kiran, melaksanakan haji dan umroh dengan satu niat dan satu waktu. Yang ketiga ada haji tamatu, yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu di bulan haji, kemudian melaksanakan haji. Ketiga jenis haji ini memiliki tata cara dan waktu yang sedikit berbeda, tetapi semuanya sah dan diakui dalam Islam. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan haji ini sendiri. Ibadah haji ini dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Kegiatan utamanya terdiri dari tanggal 8 hingga ke tanggal 13 Zulhijjah yang terkenal dengan hari Tarwiyah dari Arafah ke hari Nar. Di luar waktu ini, seorang tidak bisa melakukan ibadah haji. Ini membedakan haji dengan umrah yang bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Lanjut kita ke tujuan dan hikmah haji. Tujuan utama dari haji adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara membersihkan diri dari dosa. Selain itu, haji juga memiliki banyak hikmah diantaranya, yaitu melatih kesabaran dan ikhlasan, menumbuhkan semangat persaudaraan umat Islam di seluruh dunia, mengajarkan kesederhanaan karena semua jemaah menggunakan pakaian ihram yang sama. Selanjutnya yaitu menyadarkan manusia bahwa semua itu sama dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada perbedaan derajat kecuali takwa. Dengan haji semua tidak hanya memperbaiki ibadahnya tapi juga memperbaiki akhlak dan keimanannya. Lanjut kita ke pembahasan umroh. Umroh disebut juga haji kecil karena tata caranya hampir sama dengan haji tetapi tanpa wukuf di Arafah. Umroh dilakukan dengan niat ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul dan dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Ibadah umroh menjadi kesempatan besar bagi umat Islam untuk mengunjungi ke tanah suci meski tidak di musim haji. Kita lanjut ke dalil umroh. Dan sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Ayat ini menunjukkan bahwa umroh tidak merupakan ibadah yang sangat dianjurkan, bahkan menurut sebagai ulama termasuk wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Habis itu hukum umroh. Menurut ulama besar, terutama mazhab Syafi'i, umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan sebagian ulama berpendapat sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi bagi yang belum mampu haji, umroh bisa menjadi alternatif untuk beribadah ke Baitullah. Kita lanjut ke rukun umroh. Rukun umroh terdiri dari niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Meskipun lebih singkat dari haji, umroh tetap memiliki nilai ibadah yang besar, menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maksud ke perbedaan haji dan umroh dari aspek waktunya ya. Haji hanya di bulan Zulhijjah dan umroh bisa kapan saja sepanjang tahun. Tempatnya haji di Arafah, Mina, Musdalifah, dan Ka'bah. Umroh hanya di sekitar Ka'bah. Hukumnya yaitu haji wajib bagi yang mampu, umroh wajib atau sunnah. Habis itu rukun tambahan, haji wukuf di Arafah, umroh tidak ada wukuf. Habis itu lama ibadah, haji beberapa hari dan umroh beberapa jam atau hari. Lanjut ke hikmah umroh. Hikmah umroh ini yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa-dosa kecil, menenangkan hati dan pikiran, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Umrah menjadi salah satu cara terbaik untuk menyucikan hati dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu penutup. Haji dan umrah merupakan ibadah yang penuh makna. Keduanya mengajarkan ketaatan, kesabaran, pengorbanan, dan keikhlasan. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita
kita semua untuk menunaikan haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi